Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdad SPDI, guru PAI dari SD 1 Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Cukup. Video ini diunggah untuk laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon gelombang 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Laporan orientasi P3K Kabupaten Cirebon Angkatan 8 tahun 2024. Rencana aksi perubahan meningkatkan minat anak pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendahuluan. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bertugas pada instansi pemerintah serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas. Dalam aksi rencana ini, saya akan merencanakan 5 aksi rencana. Yang pertama adalah pembiasaan literasi, yang kedua pembiasaan kebersihan, yang ketiga pembiasaan bersikap jujur, yang keempat program hafalan Zud ke-30, dan yang kelima mengenal atau melek IT. Pembiasaan literasi yang pertama, tugasnya mengadakan program pembacaan 15 menit sebelum belajar dengan tujuan
meningkatkan minat baca siswa. Indikator yang dicapai 80% siswa membaca 15 menit setiap hari. Adapun waktu pelaksanaan dari tahun 2024 sampai 2029. Kemudian evaluasinya yaitu cek kehadiran dan keaktifan siswa. Kemudian berikutnya membentuk sudut baca di setiap kelas, memfasilitasi akses bahan bacaan. Indikator perencanaan 90% siswa memanfaatkan sudut baca. Waktunya yaitu dari tahun 2024 sampai 2025. Evaluasinya pelaporan guru terkait pemanfaatan sudut baca. Berikutnya mengadakan lomba literasi setiap semester dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Indikator yang ingin dicapai minimal 70% siswa ikut lomba literasi. Waktunya setiap semester atau akhir semester. Evaluasi yang dinilai penilaian hasil lomba dan jumlah peserta yang terlibat. Berikutnya pembiasaan kebersihan. Yang pertama, membuat jadwal piket harian di kelas atau setiap kelas. Tujuan kinerja meningkatkan kesadaran siswa menjaga kebersihan. Indikator yang dicapai 100% siswa aktif mengikuti jadwal piket. Adapun waktu pelaksanaan dari 2024 sampai 2029. Evaluasi melalui cek kebersihan kelas tiap minggu. Kegiatan berikutnya mengadakan gerakan Jumat bersih atau dikenal dengan Jumsih. Tujuannya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan indikator 90% area sekolah bersih dan tertata rapi. Waktu pelaksanaan setiap Jumat. Evaluasinya laporan mingguan kebersihan oleh guru dan siswa. Tugas berikutnya yaitu kampanye pengurangan sampah plastik. Tujuan kinerja mengurangi sampah plastik di sekolah. Indikator yang ingin dicapai menurunkan penggunaan plastik hingga 50%. Adapun waktu yang direncanakan dari tahun 2024 sampai 2026. Evaluasinya memonitoring sampah plastik melalui laporan siswa. Program yang ketiga yaitu pembiasaan bersikap jujur. Tugasnya memberikan edukasi tentang kejujuran. Tujuan kinerja membentuk karakter jujur pada siswa. Indikator yang dicapai 80% siswa memahami nilai kejujuran. Target waktu yang digunakan dari tahun 2024 sampai tahun 2025. Evaluasinya diskusi dan evaluasi mulai refleksi siswa. Berikutnya membuat siswa pelaporan kejujuran. Tujuan kinerja memantau praktek kejujuran siswa. Indikator pencapaian 100% laporan yang masuk diproses. Waktu pelaksanaan 2024 sampai 2029. Evaluasinya analisis laporan kejujuran setiap bulan. Kemudian langkah berikutnya memberikan penghargaan pada siswa yang jujur. Tujuan kinerja memberikan motivasi untuk bersikap jujur. Indikator yang ingin dicapai minimal 5 siswa menerima penghargaan setiap semester. Waktu pelaksanaan dari tahun 2024 sampai 2029. Evaluasi penilaian oleh guru dan teman sejawat. Berikutnya
Reaksi yang keempat yaitu hafalan juz ke-30 sesuai dengan program pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang pertama, membuat jadwal hafalan mingguan. Tujuan kinerja meningkatkan hafalan siswa. Indikator yang dicapai yaitu 80% siswa hafal 3 surat baru per semester. Waktu pelaksanaan tahun 2024 hingga tahun 2029. Evaluasi tes hafalan siswa secara berkala. Program berikutnya atau langkah berikutnya, mengadakan program hafalan bersama. Membiasakan hafalan dalam kelompok. Itu tujuan kinerja. Sedangkan indikator yang dicapai minimal 70 siswa terlibat aktif. Waktu pelaksanaan setiap Jumat atau sebelum pembelajaran dimulai. Masuknya ke pembiasaan. Kemudian evaluasinya, observasi keikutsertaan siswa. Langkah berikutnya, memberikan sertifikat hafalan. Tujuan kinerja itu mengevaluasikan hafalan siswa dengan indikator yang ini capai minimal 70% siswa mendapatkan sertifikat. Waktu pelaksanaan setiap tahun. Evaluasi penilaian hafalan setiap akhir tahun. Kemudian program reaksi berikutnya yang kelima adalah mengenal atau melek IT. Langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yang pertama mengadakan pelatihan dasar komputer dengan tujuan kinerja meningkatkan literasi digital siswa. Indikator yang dicapai adalah 80% siswa mampu menggunakan aplikasi dasar. Waktu pelaksanaan tahun 2024 sampai 2026 dengan evaluasi tes kemampuan penggunaan komputer dasar. Langkah berikutnya, membuat tugas berbasis IT. Tujuan kinerja membiasakan siswa dengan menggunakan teknologi. Indikator pencapaian 100% siswa menyelesaikan tugas berbasis IT. Adapun waktu yang direncanakan dari tahun 2024 sampai 2029. Mengenai evaluasinya yaitu analisis hasil tugas siswa. Langkah berikutnya, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Tujuan kinerja meningkatkan interaksi siswa dengan teknologi. Indikator yang ingin dicapai adalah minimal 70% pembelajaran berbasis IT. Adapun waktu yang akan direncanakan dari tahun 2024 sampai tahun 2029. Adapun evaluasinya, laporan guru tentang integrasi IT dalam pembelajaran. Itulah 5 rencana aksi yang akan dilaksanakan dari tahun 2024 sampai 2029. Penutup, alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas selesainya penyusunan laporan makalah kegiatan orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai dokumen yang diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa depan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kegiatan orientasi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan kompetensi dan
profesionalisme P3K Kabupaten Cirebon dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Sekian uraian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.